Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bu Visit Soeharti, SESYME, selaku pengampu mata kuliah perpajakan dan para mahasiswa kelas ekonomi syariah desa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia taufik hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa walaupun dalam tatapan online ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Baik, langsung aja kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Puput Fatiah, 2. Hafiz Ferdiansyah, 3. Wafiatus Azkia, 4. Roslina Nur Hidayati, 5. Saya sendiri yaitu Sandi Manan Mukti yang akan membahas pajak penghasilan pasal 29. Pengertian pajak penghasilan pasal 29 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 29 menyatakan apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun, pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1. Nah, yang menjadi subjek PPh pas 29 adalah yang pertama yaitu satu orang pribadi, maksudnya itu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Terus yang kedua ada badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun. Terus yang ketiga itu ada bentuk usaha tetap. Ya, poin selanjutnya akan membahas tentang ketentuan pembayaran PPh kurang bayar sesuai dengan PPh pasal 29. PPh pasal 29 ini adalah PPh kurang bayar yang biasanya ditemukan dalam SPT tahunan PPh. Dengan kata lain, PPh pasal 29 ini mengatur sisa PPh yang terutang dalam masa pajak 1 tahun dan sudah dikurangi dengan kredit PPh lainnya dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, termasuk juga PPh pasal 25. Secara definitif, fungsi PPh pasal 29 juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selengkapnya tentang wajib pajak yang diatur dalam pasal ini. Yang pertama ada wajib pajak PPh pasal 29, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, kekurangan pajak tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ini dilakukan jika tahun buku sesuai dengan tahun kalender. Sementara jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, yakni dimulai sekitar 1 Agustus dan berakhir di tanggal 31 Juli untuk periode 1 tahun, maka tanggal jatuh temponya adalah tanggal 31 Oktober. Yang kedua, wajib pajak badan. Jika pembukuan sama dengan tahun kalender, maka pelunasan pajak harus dilunasi sebelum tanggal 30 Maret, dan jika pembukuan dilakukan tidak sama dengan tahun kalender, maka harus dilunasi sebelum tanggal 30 Oktober. Selanjutnya, tarif PPh pasal 29 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu selisih PPh terutang dan PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Untuk wajib pajak badan, tarifnya yaitu pendapatan bruto mencapai 4,8 miliar per tahun, pendapatan bruto mencapai 50 miliar per tahun, dan pendapatan bruto di antara pendapatan
4,8 miliar dan 50 miliar per tahunnya. Contoh perhitungan PPh pasal 29. Supaya semakin mudah untuk memahami proses perhitungan PPh pasal 29, berikut adalah contoh perhitungannya. Dimulai dengan perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Misalnya, omset dalam 1 tahun dari usaha subjek A adalah 300 juta. Maka besar PPh pasal 25 yang perlu dilunasi adalah 0,5% dikali 300 juta, maka hasilnya sama dengan 1.500.000. Sementara setelah dihitung kembali, pajak terutang dari subjek A mencapai 3 juta rupiah. Ini berarti besaran PPh pasal 29 yang wajib dilunasi oleh subjek A adalah 3 juta dikurangi 1.500.000, maka yang perlu dilunasi adalah 1.500.000. Berbeda dengan perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, pajak pada wajib pajak badan dihitung berdasarkan jenis tarif dan besar pendapatan bruto seperti kasus yang sudah dipaparkan di atas. Contohnya, subjek B mendirikan koperasi. Di tahun 2018 diketahui PPh terutang 1 tahun bernilai 12 juta. Lalu di tahun berikutnya, subjek B berhasil memperoleh lebih banyak pajak. Alhasil, setelah dihitung kembali, pajak terutang di tahun 2019 menjadi 15 juta rupiah. Untuk perhitungannya sebagai berikut. 12 bulan atau 1 tahun dikali dengan 1 juta, maka hasilnya sama dengan 12 juta rupiah. Ini berarti kewajiban untuk membayar PPh pasal 29 di tahun tersebut adalah 15 juta dikurangi dengan 12 juta, maka hasilnya sama dengan 3 juta rupiah. Baik, saya Roslina Nurhidayati akan menjelaskan bagaimana sih cara bayar pajak penghasilan pasal 29. Sebelum teman-teman membayar pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 29, terlebih dahulu teman-teman harus mendapatkan kode billing dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah teman-teman mendapatkan kode billing, teman-teman sudah dapat membayar pajak kurang bayar melalui ATM, internet banking, atau teller bank. Selanjutnya, saya Puput Mufatiah dengan NIM 1917201046 akan menjelaskan mengenai ketentuan lapor surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama ada aturan baru sanksi tidak atau telat lapor surat pemberitahuan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan kapan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Wajib pajak yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan pajak. Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat atau kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6/1983 yang diubah dengan Undang-Undang 16/2009. Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan, yang mana hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak tersebut jumlahnya bisa lebih rendah dari sanksi sebelumnya. Berikut rinciannya. Yang pertama, sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi paling lama 24 bulan pada wajib pajak pribadi yang 1. Melakukan pembetulan surat pemberitahuan sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar. Yang kedua, kurang bayar karena pembetulan SPT tahun atau masa. Yang ketiga, terlambat membayar PPh pasal 29 SPT tahunan. Dan yang keempat, terlambat membayar SPT masa. Yang B, jika tidak melunasi SPT kurang bayar, sanksi denda dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan. Yang C, jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB
besaran sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan. Yang D, jika tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau mengisi surat pemberitahuan dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau bahkan melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, maka akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar. Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di Undang-Undang KUP sebesar 150%. Yang E, jika PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkannya surat tagihan pajak. Yang kedua, batas waktu bayar dan lapor surat pemberitahuan pajak. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan akan selalu dilakukan setelah tahun pajak berakhir, yaitu pada akhir bulan ketiga atau bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi, dan akhir bulan keempat atau bulan April itu untuk wajib badan. Kita dapat melaporkan semua jenis surat pemberitahuan pajak penghasilan dan akan memperoleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yaitu bukti penerimaan elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang isinya informasi nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak atau yang sering disebut NPWP. Yang ketiga, tanggal dan waktu pembuatan bukti penerimaan elektronik. Dan yang keempat atau yang terakhir, nomor tanda terima elektronik. Ya, kesimpulan. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau terutang dalam 1 tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan badan usaha tetap. PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang biasanya mengatur sisa PPh yang terutang dalam masa pajak 1 tahun dan sudah dikurangi kredit PPh lainnya. PPh pasal 29 ini berbeda dengan 2 tarif pajak lainnya, di mana PPh pasal 25 harus dilunasi sebesar 0,5% dari jumlah omset setiap bulan, sedangkan PPh pasal 29 yang wajib dilunasi adalah selisih dari PPh terutang. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.